Baik, sebelumnya saya di sini akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Ya, di sini nanti saya akan menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Dan di sini ada bila untuk pengukur, terus ada metin, terus ada termometer, ada stetoskop, ada kapas, lalu ada salep mata, terus ada vitamin K, ada dekop, ada bak instrumen, isinya itu ada sarung tangan steril, lalu ada speed 1 cc, lalu ada vaksin imunisasi hepatitis B0, lalu di sini ada baju bayi juga, lalu di sini ada lampu gunanya untuk menghangatkan suhu bayi, lalu di sini ada pengukur tinggi badan, lalu di sini juga ada pengukur berat badan. Lalu langkah selanjutnya memakai APD lengkap seperti masker, sarung tangan steril, lalu apron. Lalu langkah selanjutnya menilai keadaan umum dari bagian kepala, terus lalu cek dari lengan, lalu cek tonusnya sampai ke ujung kaki. Lalu pengukuran tanda-tanda vital yang pertama cek napasnya dulu, cek pernapasan normal untuk bayi itu 40 sampai 60 kali per menit. Lalu cek jantung bayi. Untuk normalnya denyut jantung bayi itu sekitar 120 sampai 160 kali per menit. Setelah itu kita mengukur suhu tubuh dengan termometer. Untuk suhu tubuh normal bayi itu sekitar 36,5 derajat sampai 37,5 derajat Celcius. Lalu langkah selanjutnya mengukur berat badan bayi. Berat badan bayi yang normal itu sekitar 2.500 gram sampai 4.000 gram atau 2,5 kg sampai 4 kg. Lalu langkah selanjutnya mengukur panjang bayi. Nah, untuk panjang bayi yang normal itu sekitar 45 cm sampai 50 cm. Lalu langkah selanjutnya antropometri yang bertujuan untuk mencegah kelainan. Nah, untuk pengukuran dari sini kita pakai metri. Nah, langkah pertama itu sirkumferensia suboccipitu bregmatica. Jadi pengukurannya dari di bawah ubun-ubun kecil sampai ke ubun-ubun besar. Lalu untuk pengukuran yang kedua itu sirkumferensia mentoccipitu. Itu pengukuran dari dagu ke ubun-ubun kecil. Dagu ke ubun-ubun kecil. Ke ubun-ubun kecil. Lalu yang ketiga sirkumferensia frontoccipitu. Itu pengukuran dari dahi sampai ke ubun-ubun kecil. Dari dahi. Setelah itu pengukuran nila. Lalu ukuran lingkar dada. Lalu selanjutnya di bagian kepala, cek apakah ada kelainan seperti mulasnya sutura atau tumpang tindih antar sutura. Lalu dilihat ada 1 sutura frontalis, lalu ada 2 sutura coronalis, ada 1 sutura sagittalis, lalu ada 2 sutura lamboidea. Cek juga apakah ada pembengkakan di kepala. Selanjutnya bagian mata. Sebelumnya kita bersihkan dulu matanya dengan kapas. Lalu kita bersihkan dari bagian luar ke dalam. Nah, setelah itu baru boleh kita berikan salep mata. Sekalian dari bagian dalam keluar. Lalu bagian selanjutnya bagian telinga. Infeksi apakah di bagian telinganya ada kelainan atau tidak.
Lalu selanjutnya bagian hidung, lihat apakah ada kelainan atau tidak. Lalu selanjutnya juga di bagian mulut, lihat di bagian mulutnya itu ada kelainan atau tidak, seperti ada labioskisis, ada celah bibir. Lalu apakah ada labiopalatoskisis seperti terbelah bibir sampai langit-langit, atau apakah ada labiopalatogenatoskisis. Jadi dia tuh terbelah dari mulut ke hidung. Lalu dicek juga untuk refleks hisapnya apakah baik atau tidak. Lalu bagian selanjutnya, bagian leher, dicek apakah ada pembekakan atau tidak. Lalu selanjutnya di bagian dada, periksa apakah ada kelainan atau tidak, cek bagian putingnya. Lalu selanjutnya cek juga bunyi nafasnya, apakah normal atau tidak. Langkah selanjutnya yaitu periksa bagian bahu, lengan, dan tangan. Kita periksa dari bahu, lengan, dan tangan, apakah ada kelainan atau tidak, lalu simetris atau tidak. Lalu di bagian jarinya juga dicek apakah ada kelainan atau tidak, seperti jarinya lebih atau yang disebut polidatil, atau jarinya kurang seperti sindaktil. Langkah selanjutnya itu di bagian perut, cek apakah ada penonjolan sekitar tali pusat pada saat menangis. Lalu dicek juga apakah ada pendarahan di sekitar tali pusat. Terus apakah juga ada kelainan seperti omfalokel, jadi dia itu tidak ada dinding perut. Lalu bagian selanjutnya itu di bagian kelamin. Untuk pada wanita itu, jadi vaginanya itu apakah berlubang atau tidak. Vagina dan uretranya itu berlubang atau tidak. Terus apakah labia majoranya sama minoranya normal atau tidak. Lalu untuk laki-laki, dicek apakah testisnya itu berada di dalam skrotum. Lalu dicek apakah ada 2 atau hanya 1. Terus juga dicek juga pada laki-laki itu apakah penisnya berlubang atau tidak. Lalu di penisnya itu apakah ada kelainan seperti hipospadia, lubangnya itu nggak normal, seperti misalkan lubangnya di sini atau di samping. Lalu bagian selanjutnya itu dari tungkai ke kaki, dicek apakah ada kelainan atau tidak, simetris atau tidak, dan apakah di jari-jarinya ada kelainan atau tidak seperti di jari tangan tadi. Lalu langkah selanjutnya di bagian punggung, apakah ada pembekakan atau tidak, atau ada spina bifida, benjolan pada tulang belakang atau tidak. Nah, lalu apakah ada meninokel, benjolan antara kepala dan pundak. Lalu bagian selanjutnya yaitu anus, kita lihat apakah berlubang atau tidak. Tapi tahunnya itu berlubang atau tidak dilihat dari si bayinya itu saat BAB setelah 24 jam, cek apakah dia BAB atau tidak. Lalu bagian selanjutnya cek kulitnya apakah ada vernik, jika itu tidak perlu dibersihkan karena menjaga kehangatan tubuh bayi. Lalu apakah ada pembekakan atau bercak-bercak hitam. Lalu cek juga apakah ada tanda lahir. Lalu langkah selanjutnya yaitu sistem syaraf. Jadi kita mengecek refleks bayi. Jadi refleksnya itu yang pertama ada refleks rooting, yaitu mencari puting ibu. Lalu yang kedua ada refleks sucking, yaitu menghisap puting susu ke mulutnya. Lalu ada refleks let down atau swallowing, menelan. Lalu ada refleks moro, kita boleh melakukan kayak gini atau gini. Dan selanjutnya ada refleks tonic neck, kita boleh menggeser kepala sedikit. Lalu jika dia berbalik berarti refleksnya itu normal ya. Itu biasanya sekitar semingguan. Nah, refleks grabs itu apakah refleksnya bagus untuk menggenggam ya. Terus untuk refleks walking, apakah dia bagus refleksnya untuk refleks kakinya bagus. Terus ada refleks Babinski, jadi dia ada refleks geli. Terus langkah selanjutnya yaitu pemberian injeksi vitamin K, weight-nya 1 cc. Ini vitaminnya. Lalu kita dosisnya itu kita perlu hanya setengahnya saja, 0,5 cc. Nah, setelah itu kita suntikkan di sepertiga bagian paha luar bayi. Lakukan suntiknya itu dengan secara IM. Lalu langkah selanjutnya memakaikan baju bayi. Setelah itu berikan pada ibunya untuk
ini diberi susu. Nah, setelah 1 jam, bayi ini diminta kembali untuk melakukan imunisasi hepatitis B 0. Ini sama bisa pakai tiga Pak. Kuat. Baik. Setelah itu kembalikan Bayi kepada ibunya. kepada ibunya.